Baik kawan semua, kali ini Filosofi Saham akan mereview saham yang tercatat di KSE. Yang ini yang pertama AALI, Astra Ago Lestari. Nah, ke depan kita akan coba review saham ini satu persatu dan nanti mencoba apakah ini layak untuk kita masukkan watchlist dan kita cari momentumnya untuk entry. Baik, kita langsung buka saja Ali. Melalui data KSE, ini Astra Agro Lestari Tbk. Ini listingnya tanggal 9 Desember 1997. Cukup tua saham ini. Ini bergerak pada plantations, ya, perkebunan. Kalau kita lihat scriptless-nya ini tercatat 10 Agustus 2023 ketika video ini dibuat. 20,30% scriptless. Scriptless adalah saham, lembar saham yang ditradingkan, ya, di bursa efek, bukan keseluruhan saham. Jadi setelah ditutup saham 20,30% itulah yang diperdagangkan dalam bentuk scriptless, atau sekitar 300,789,593 lembar. Nah, dari keseluruhan itu jumlah lokal itu 14,39%. Nah, asing memiliki 5,91%. Artinya apa? Bahwa saham ini kepemilikan asingnya rendah. Paling besar adalah lokal. Sebenarnya kita bisa cross check lagi siapa lokal ini untuk yang paling banyak. Kita bisa gunakan ini, tapi kita unduh di kepemilikan efek. Tapi ini sudah cukup untuk kita mengetahui siapa pengendali dari saham. Yang jelas saham ini tidak dikendalikan oleh investor asing. Ya. Lalu yang kedua, tools kita gunakan IDN. Ini kita gunakan IDN, AALI. Kita cek harganya, kita lihat ini market activity-nya terlebih dahulu dari saham AALI. Kalau kita lihat secara keseluruhan saham ini dari tahun ke tahun, mulai dari 2017 sampai 2023, inilah kondisinya. Pernah terendahnya di 5.000 ya, 2020, dan pernah juga tertinggi di 16.000 pada Desember 2016. Nah, sekarang yang di April pernah 12.000, nah sekarang pada posisi bearish, turun, ya, itu secara keseluruhan. Tapi bagi kita trader mungkin ini adalah melihat cukup pada 3 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Kita lihat ini pada posisi terendahnya pada bulan Juni 7.250 dan sekarang naik, kemudian turun lagi 8.000 pada 17 Juli dan sekarang pada 7.000-an. Nah, ini harganya pada 11 Agustus 7.725, turun 1%. Nah, kalau kita lihat pergerakan investor asing pada penutupan pasar tadi, itu adalah kita lihat asing melakukan distribusi merah sekitar net sell 55.300 ya. Lot mereka melakukan distribusi. Nah, kalau kita lihat dalam mingguan saham ini ya asing melakukan distribusi. Mengapa harganya turun? Ya ini karena asing melakukan distribusi. Kita bisa cek ke skala keseluruhan dalam bulanan. Nah, ini
merah inilah. Itulah yang membuat dari Agustus 2002 sampai sekarang harganya turun. Sekarang memang ada masuk hijau sedikit, ya, akumulasi. Itulah yang terjadi pada saham AALI, ya, AALI, Astra Agro Lestari. Itulah kondisi investor asing di saham ini, meskipun tinggal 5%. Nah, kalau kita lihat lagi saham ini, ya, IPO-nya kan offering price-nya itu 1.550. Ini sudah di atas harga IPO kalau kita lihat, ya. Dan dividen, rutin membagi dividen tanggal 4 Mei 2023 kemarin, membagi dividen dibayarkan itu 315, ya. 319. Nah, pengelolanya inilah, saya kira, Chu Sing Keok sebagai presiden direktur. Nah, kita yang penting adalah melihat shareholdernya. Ini kita lihat publik di bawah 5% itu 20%. Jadi publiknya sedikit ini saham ini. Nah, Astra Internasional ya cukup besar, ya, paid capitalnya itu 79,68. Ini bisa kita ganti dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah. Bisa kita ganti harga, ya. Nah, per rasionya bagi ini tidak 66 kali, cukup tinggi juga, ya, kalau sekarang fundamentalis. Tapi sebagai trader kita hanya ingin melihat berdasarkan analisa transaksi, khususnya pergerakan investor asing. Kalau saham itu dikendalikan asing, tetapi enggak, dengan ini kan sahamnya dikendalikan oleh investor lokal, karena asing dari 20% Skriplus ini hanya punya 5,91. Nah, itulah saham yang pertama, ya, kita analisa sesuai abjad saham ALI. Nah, dalam situasi seperti ini bagaimana? Ya, kalau saya ditanya, saya akan wait and see sampai melihat apakah ada pergerakan kepemilikan asing itu dari 5% ini akan ada penambahan atau tidak. Tapi kalau kita lihat ini pada posisi turun dan pada posisi, ya, apakah akan rebound kembali ke harga 9.000? Apakah momentumnya sekarang? Tapi kita lihat saham ini secara fundamental kuat dan kita bisa trading. Tapi kalau saya wait and see pada saham. Nah, saham selanjutnya yang akan kita itu, yang saham pertama adalah ABA. Sekarang kita cek saham ABA. ABA menarik. Kita pakai dua tool saja untuk mengetahui kondisi saham. Tidak perlu ribet. Yang pertama yang resmi adalah PT Custodian Central FX SA, dan yang kedua IDN kita pakai, ya, Financial. Anda tidak perlu bayar menggunakan ini karena ini resmi, ya, kecuali Anda menjadi member gitu. Nah, yang kedua kita ambil apa? Kita ingin lihat Mahaka Media Tbk, katanya milik Erick Thohir. Kita lihat ini saham ini, kita harus kenal, ya, setiap saham yang beli kita harus mengenali saham itu. Meskipun juga bisa Anda sebagai scalping, Anda tetap harus mengenal saham. Kita harus membaca dua kondisinya, karakternya, nanti baru bagaimana market maker, ya, menggerakkan saham. Nah, yang pertama kita lihat ini sahamnya 3 April 2002, ya, listing date-nya. Lalu ini bergerak aktivitasnya itu sektor media, ya, percetakan dan iklan. Nah, tercatat 10 Agustus 2023
Script plusnya 88,36 atau 3,4 miliar lembar. Triliun ya, 3,4 triliun. Nah, kalau kita lihat lokal persentasenya tinggi, 87,09. Foreign persentasenya cuma 1,27%. Kalau kita lihat grafiknya, dari Agustus 2002 sampai sekarang, di Agustus itu 280, sekarang turun di harga 92. Itulah kondisinya pada posisi bearish. Nah, sekarang kita lihat di DN Finansial, saham ABA. Nah, ini kita lihat saham ABA pada 1 tahun saja, kita lihat pada posisi terendahnya 92, sekarang bahkan pada posisi terendah 79. Ini harga penutupan pada 11 Agustus 2023, 79 turun 1,27%. Kalau kita lihat PE rasio adalah minus 16 kali. Ini udah sangat murah. Saham ini udah minus ya PE rasionya 16 kali. Kita lihat pergerakan investor asing pada saham ini ya. Kita bisa lihat pada distribusi selama bulan 2007 ini, kita lihat tuh bulan Juli 3,7. Meskipun ini saham asing tinggal sedikit 1,27. Kalau kita lihat, tapi sebagai trader kita cukup lihat di mingguan saja. Nah, mingguannya ini asing melakukan distribusi dan ada masuk sedikit. Pada 31 Juli, 7 Agustus ini, tanggal 7 mulai ada 541.900 ya, lot. Nah, kalau kita lihat IPO saham ini cukup tua juga, 3 April 2002. Nah, harga penawarannya 105. Jadi harga sekarang ya, harga sekarang itu di 79 ini ya, tentu sudah di bawah ya, harga IPO, harga penawaran itu 105. Nah, tidak pernah bagi dividen. Nah, ini para orang-orang di balik ini ya, manusia-manusia yang mengendalikan saham perusahaan ini. Tapi yang penting buat kita adalah kita ingin lihat publik, saham publik, each below 5%, ya, di bawah 5%. Ini kepemilikannya. Nah, ini dalam peraturan kalau kita lebih ya, di atas 5%, nama kita tercatat sebagai pemegang saham ya, di atas 5%. Tapi kalau di bawah 5% tidak. Nah, kita bisa mengumpulkan juga sebenarnya 4% dan sebagainya. Para market maker bisa mengumpulkan itu, mengakalinya dengan beli beberapa akun di bawah 5%. Nah, kepemilikannya ini yang di bawah 5%, 38%. Cukup besar ya. PT Solid Kreasi punya 13,77, ya, ini modal yang store ya. 54 miliar. Beyond Media 40%. Vic Luxembourg 7, itu. Tapi kita lihat script plusnya tadi, pada saham ini asing cuma 1,27%. Artinya apa? Saham ini kalau kita lihat juga belum menarik dan belum ada tanda-tanda akan digoreng lah ya. Tidak ada tanda-tanda saham ABA. Nah, itu saham yang kedua. Lalu kita cek lagi saham yang ketiga. Kita berurutan. Nah, ini kita lewatkan saham yang populer ya. Kita ini ACES. ACES sudah beberapa kali saya ulas.
pada video-video sebelumnya Anda bisa lihat pada saham ACES. Ini ACES saya sudah taking profit di harga 300 ya. Pernah dibawa turun, kita average down dan keluar pada harga 700. Ini saham ACES, kita lihat. Nah, saham ACES itu retail trade ya. ACES ya, Edge Hardware Indonesia. Anda bisa menemukan saham ini tentu yang jual barang-barang retail. Nah, kita lihat ini 10 Agustus tercatat 40,03 script plus. Ya, dari 100% saham perusahaan 40,03 yang dijual di pasar modal. Nah, dari itu keseluruhannya atau 6,8 ini triliun lembar itu lokal memiliki 17,85%. Asing punya 22,17%. Nah, ini artinya apa? Bahwa kepemilikan asing cukup tinggi. Nah, asing kepemilikannya cukup tinggi. Tinggal kita akan lihat partisipasi. Karena kepemilikan tinggi, kalau tidak ada partisipasi, ya bisa jadi sahamnya tidak kemana-mana. Yang menggerakkan harga, fluktuasi harga adalah bukan kepemilikan ini, tapi partisipasi. Kalau kita lihat harganya, ini selama setahun, tuh kita lihat, dia pernah terendahnya ini, 400, dan saya pernah beli di sini nih, 500, lalu dibawa turun, average down, dan pas di harga 700 ini, kemarin saya sudah keluar pada saham ACES. Nah, kalau kita lihat saham Adsware ini bagaimana kondisinya, kita akan lihat dia di IDN. Memang kita lihat ini pada posisi reversal ya, mulai naik ya. Kita cek, nah ini aktivitas pasarnya tadi tuh, pada posisi 3 bulan ini kita lihat naik ya, bullish ya. Dan 700 turun 2%. Saya waktu itu juga taking profit di harga 700 sekitar 3 minggu yang lalu. Ini kita lihat ya, investor asingnya, lalu kita lihat mulai ya melakukan Agustus masuk besar 49,6 juta dan sekarang mulai melakukan distribusi. Nah, kalau kita lihat ini hijau ini asing banyak mulai dari Juni ya, sampai sekarang. Kalau kita lebih tegas lagi pakai yang bulanan. Nah, ini setelah dia ini yang turun asing, karena ini kepemilikan asing cukup kuat. Asing melakukan distribusi mulai dari Agustus 2022 sampai dengan Februari ya. Februari 2023 inilah harga turun kalau kita bisa lihat ya. Saya dalam setahun ya, dari Agustus turun harganya Februari sampai Februari, dan kemudian nah ini Maret juga, Mei mulai masuk ya. Nah, Mei sama kita lihat itu, Mei mulai naik karena asing mulai masuk lagi, asing membeli lagi, dan saham ini naik sampai hari ini. Sekarang kita lihat di 700, apakah ia melanjutkan kenaikan atau dia akan turun. Tentu semua bergantung pada kuasa market maker. Saya kira itu 3 saham review kita hari ini. Insya Allah kita akan lakukan review sesuai urutan abjad dari saham-saham itu pilihan kita. Jadi hari ini kita 3 saham, Ali, Aba, dan ACES. Saya kira itu. Terima kasih. Anda bisa kasih komentar atau share jika ini bermanfaat, dan juga bisa belajar secara private karena ini adalah edukasi.
Tapi yakinlah di Bursa Efek 73% orang mengalami kerugian. Mengapa mengalami kerugian? Karena ketidaktahuan tentunya. Karena knowledge is power. Silakan Anda bisa kirim kabar melalui 0817849378 untuk masuk pada yang hal-hal yang lebih spesifik. Terima kasih.